Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mustika Mansur, NIM 105-721-123-519 dari kelas MAN 19G. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode proyeksi kualitatif jenis yang ketiga, yaitu metode eksplorasi. Di mana yang dimaksud dengan metode eksplorasi merupakan metode proyeksi kualitatif untuk memperoleh gambaran keadaan yang akan datang dengan mengembangkan informasi yang telah tersedia, meskipun informasi tersebut belum memadai. Informasi tersebut kemudian dikembangkan untuk memperoleh informasi tambahan dengan menggunakan berbagai metode. Metode itu diantaranya yang pertama, metode pengembangan skenario. Metode pengembangan ini merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kejadian yang lain. Metode ini dapat mengembangkan proyeksi hanya didasarkan pada data yang terbatas. Yang kedua yaitu metode pendekatan Delphi. Pendekatan ini merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara diskusi secara tidak langsung di antara individu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proyeksi ini yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa individu yang dipandang memiliki pemahaman tentang kondisi yang diproyeksikan. Yang kedua yaitu menetapkan seorang individu sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu fasilitator meminta masing-masing individu untuk membuat proyeksi, kemudian digandakan dengan disertai alasan logis tanpa menyertakan identitas pembuat proyeksi. Yang keempat, hasil proyeksi dari masing-masing individu dikumpulkan oleh fasilitator, kemudian digandakan dan dibagikan kepada individu lainnya untuk mendapatkan tanggapan. Yang kelima yaitu hasil tanggapan kemudian dikumpulkan oleh fasilitator untuk dikirim kembali kepada pembuat proyeksi. Yang keenam yaitu berdasarkan tanggapan para ahli yang lain, pembuat proyeksi membuat revisi atas proyeksi pertama dan tetap pada proyeksi pertama jika pandangan dari ahli dipandang tidak memadai. Adapun yang terakhir yaitu langkah tersebut dapat diulang berkali-kali hingga diperoleh kesepakatan bersama. Baik, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus mengenai metode proyeksi ini, yaitu bisnis online girl store, di mana manajer store ini ingin melakukan penjualan secara offline pada salah satu daerah. Oleh karena itu, ia harus melihat peluang penjualan pada daerah tersebut, sehingga ia menggunakan metode Delphi dalam memperoleh informasi, di mana dalam metode ini harus melibatkan banyak pihak. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta proyeksi penjualan di masa yang akan datang melalui pembagian kuesioner ke beberapa individu. Hasil dari tanggapan individu ini nantinya diolah oleh ahli yang dalam bidang ini. Informasi yang didapat ini nantinya akan menjadi dasar dalam melihat besarnya peluang penjualan pada daerah ini nantinya. Jadi, berdasarkan studi case study dapat disimpulkan bahwa metode eksplorasi dalam penerapannya merupakan metode yang paling tepat digunakan dalam membuat proyeksi, karena informasi dari metode ini akan menjadi informasi dasar yang nantinya akan diolah baik itu melalui metode pengembangan skenario maupun melalui metode pengembangan Delphi, sehingga informasi akhir akan menjadi lebih akurat. Meskipun di sisi lain, metode proyeksi eksplorasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.